secara dunia tarekah mengajarkan wudhu kita ini telah membuahkan apa? Yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa. Di Masjid Istiqlal, Habib Lutfi, tokoh sufi dunia, menyebut telinga sebagai yang sering kita jadikan rukun dalam wudhu di hadapan ribuan murid tarekat. Bagi sebagian orang, ini langsung divonis keliru rukun. Tuduhan ini terdengar berani, tapi justru membocorkan satu hal. Penuduhnya ternyata tidak membuka kitab sebelum berbicara. Share Malabas, follow dan subscribe Pemanjang Kantor. Dalam kitab fikih ala Madzahibil Arba'ah, 4 fardu Qur'ani wudhu sangat jelas. Membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki. Hanafiyah tidak menambahkan fardu lain, sementara Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah punya tambahan seperti niat, tertib dan seterusnya. Detail batas wajah pun berbeda. Syafi'iyah memasukkan bawah dagu sebagai wajah, Hanafi tidak. Area putih di atas pangkal telinga bagi Syafi'iyah dan Hanafiyah dianggap wajah, oleh karenanya wajib dibasuh. Sementara Malikiyah dan Hanabilah menganggapnya sebagai kepala, makanya cukup diusap. Bagaimana dengan telinga? Tiga mazhab menempatkannya sebagai bukan bagian wajah. Hanabilah justru memandang telinga itu bagian dari wajah, sehingga wajib dibasuh, bukan diusap. Hal seperti ini bukan pendapat langka. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Imam Mawardi menulis jumhur menyunahkan, tapi Ishaq bin Rohaweh mewajibkan mengusap telinga. Ibn Sirin dan Azuri juga memandang telinga itu bagian dari wajah, ikut perintah fagsilu wujuhakum. Oleh karenanya, telinga wajib dibasuh. Artinya, ada dasar otoritatif untuk kewajiban membasuh atau mengusap telinga walaupun bukan arus utama. Maka ketika Habib Lutfi mengatakan sering kita jadikan rukun tidak berarti menciptakan rukun baru. Itu bisa bermakna ikhtiyat atau kehati-hatian sekaligus penekanan dari pendapat muktabar minoritas, karena tradisi orang sufi memang suka melebih-lebihkan. Makruh bisa jadi haram, mustahab bisa jadi wajib. Untuk hal ini, santri seharusnya kan mengilhami kaidah la ingkara fi masailil khilaf, tidak perlu mengingkari perbedaan pendapat. Lebih dari itu, ucapan ini keluar dalam majelis baiat tarekat, bukan kelas fikih formal yang orientasinya itu moral dan spiritual. Makanya yang beliau sampaikan ialah seperti dalam hikmatut tasyri' bahwa membasuh atau mengusap telinga ketika berwudu secara simbolis itu membersihkan kata-kata kotor, ucapan keji dan omongan sia-sia yang sebelum berwudu sudah didengar. Selain itu, secara fisik air yang sampai ke telinga itu dapat membersihkan kotoran. Habib Lutfi memodernkan ini. Telinga yang dikenai air itu laksana filter hoax yang sedang dibersihkan. Filter AC di mobil kalau tidak dibersihkan kan ya kotor juga. Kritik bahwa Habib Lutfi tak paham rukun wudu mengabaikan 3 hal: spektrum pendapat fikih yang sah, konteks forum dan gaya tutur sufi, dan terakhir nilai moral yang hendak disampaikan. Bagi saya, yang keliru itu bukan ucapannya Habib Lutfi, yang keliru adalah analisis mereka.